Video pembelajaran kelas 5 muatan pelajaran matematika. Materi pembelajaran jarak, kecepatan, dan waktu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarmu hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Anak-anak, bertemu lagi dengan saya pada pagi hari ini. Meskipun kalian tidak berangkat sekolah, tidak datang ke sekolahan, Pak Guru harapkan kalian tetap mandi pagi untuk menjaga kebersihan. Selain itu, kalian juga harus tetap jaga kesehatan dengan sarapan pagi. Karena dengan sarapan, maka tubuh kalian akan mendapatkan energi atau tenaga sehingga mampu untuk melakukan aktivitas pada hari ini. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Mudah-mudahan dengan berdoa segala kegiatan kita akan dipermudah, dilancarkan, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Anak-anak, Pak Guru punya gambar. Coba perhatikan. Ada yang tahu gambar apa anak-anak? Ya, betul. Ada yang menjawab gambar bus. Ada yang menjawab tayo. Pintar semuanya anak-anak. Ada kaitannya dengan apa saja bus tersebut? Pintar, kecepatan. Kemudian ada yang jarak, ban, kemudian waktu. Pinter semua anak-anak. Hari ini kita akan belajar dengan tujuan pembelajaran yaitu menentukan satuan internasional dari kecepatan, jarak, dan waktu. Selain itu juga hubungan atau keterkaitan antara jarak, kecepatan, dan waktu. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jarak, kecepatan, dan waktu. Baik anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Apa saja yang kalian lihat pada gambar tersebut? Gambar segitiga. Pintar. Ada yang lain? Huruf J, hebat. Masih ada lagi? Huruf K, sip, pintar kalian. Ada yang lain lagi? Huruf W, luar biasa, hebat. Antara huruf J, K, dan W, ada yang tahu artinya? Apa? Jokowi? Boleh, hampir saja, betul. Jokowi bolehlah digunakan untuk cara mengingat, memudahkan dari huruf J, K, dan W. Mari kita bahas satu persatu antara huruf J, K, dan W. Yang pertama, huruf J adalah jarak. Dalam bahasa Latin yaitu space yang disimbolkan dengan huruf S. Mempunyai satuan internasional yaitu meter atau kilometer. Yang kedua yaitu huruf K adalah kecepatan. Dalam bahasa Latin yaitu velocity yang disimbolkan dengan huruf V.
mempunyai satuan internasional yaitu meter per sekon atau kilometer per jam. Dan yang ketiga yaitu huruf W adalah waktu. Dalam bahasa Latin yaitu time, disimbolkan dengan huruf T, mempunyai satuan internasional yaitu sekon atau detik. Baik anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Apakah masih ada yang ingat tentang gambar ini? Ya, betul sekali. Ini adalah contoh gambar tangga konversi satuan panjang. Mulai dari yang paling atas ada kilometer sampai yang paling bawah adalah milimeter. Setiap tingkatan turun satu tingkat, maka dikali 10. Sedangkan jika turun 2 tingkat, maka dikali 100. Begitu pula sebaliknya. Ketika naik 1 tingkat, maka dibagi 10. Dan jika naik 2 tingkat, maka dibagi 100. Contohnya, 1 kilometer diubah menjadi meter. Kita lihat tangga konversinya. Dari kilometer ternyata turun 3 tingkat, maka dikalikan 1000. Jadi 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Coba sekarang kalau 1 hektometer diubah menjadi meter, yaitu turun 2 tingkat, maka dikali 100. Jadi 1 hektometer sama dengan 100 meter. Dan contoh 1 dekameter diubah menjadi meter hanya turun 1 tingkat, maka dikali 10. Jadi 1 dekameter sama dengan 10 meter. Sekarang kita ambil contoh yang paling bawah yaitu milimeter. Contohnya 1000 milimeter diubah menjadi meter. Ternyata naik 3 tingkat sehingga dibagi 1000. Jadi 1000 milimeter sama dengan 1 meter. Kemudian contoh yang sentimeter, kita ambil 100 cm contohnya, diubah menjadi meter. Dari sentimeter ke meter naik 2 tingkat sehingga dibagi 100. Jadi 100 cm sama dengan 1 meter. Contoh yang terakhir yaitu 10 desimeter diubah menjadi meter hanya naik 1 tingkat sehingga dibagi 10. Jadi 10 desimeter sama dengan 1 meter. Itulah tadi contoh konversi satuan panjang. Baik anak-anak, Pak Guru masih punya 1 gambar lagi. Coba perhatikan, kalian pasti sudah sering melihatnya. Perhatikan. Gambar apa ini anak-anak? Ya, betul. Gambar jam. Kaitannya dengan satuan waktu. Masih ingatkah kalian bahwa 1 jam itu ada 60 menit, sedangkan 1 menit itu ada 60 detik, dan 1 jam itu ada 3600 detik. Nanti
kita akan mempelajari cara mencari jarak, kecepatan, dan waktu. Sudah siap anak-anak? Kita mulai. Perhatikan lagi gambar segitiga yang tadi. Ada huruf J, K, dan W. Jarak. Ketika tertutup huruf J, maka tersisa huruf K dan W. Berseberangan ya, bersebelahan. Maka tinggal diberi tanda silang. Jika mencari J atau jarak, maka sama dengan kecepatan dikali waktu. Sudah paham anak-anak? Hebat, pintar. Selanjutnya, mencari K, kecepatan. Kita tutup lagi huruf K-nya. Tersisa huruf J dan W. J berada di atas dan W berada di bawah. Sehingga untuk mencari kecepatan tinggal dibagi, yaitu jarak dibagi waktu. Sudah paham sampai saat ini? Kita lanjutkan lagi, yaitu mencari W. Kita tutup lagi huruf W, maka tersisa huruf J dan K. Lagi-lagi J di atas dan K di bawah. Ketika susunannya seperti ini, maka tinggal dibagi, yaitu J dibagi K. Itu adalah rumus untuk mencari waktu. Nah, sekarang Pak Guru punya pertanyaan. Tolong dijawab. Bagaimana pendapatmu tentang manfaat segitiga Jokowi? Apakah cukup memudahkan atau justru sangat memudahkan? Silahkan dijawab. Gampang Pak Guru. Oke. Sangat memudahkan Pak Guru. Hebat sekali komentar kalian. Baik, mudah-mudahan bermanfaat ya. Coba sekarang Pak Guru minta kalian menyiapkan buku dan alat tulis kalian masing-masing. Sudah? Selanjutnya silahkan kalian menggambar segitiga Jokowi itu, tentunya di buku kalian masing-masing. Ada yang komentar, Pak Guru boleh menggambar di buku gambar apa tidak? Ya bolehlah kalian menggambar di buku gambar. Silakan dibuat yang bagus, diberi warna juga boleh, pakai spidol juga boleh, sekreatif kalian. Nanti gambar segitiga Jokowi itu bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan soal-soal, tentunya yang berkaitan dengan segitiga Jokowi, antara lain jarak, kecepatan, dan juga waktu. Nanti gambar yang paling baik akan Pak Guru pajang di papan mading sekolahan.
Tujuannya agar sering kalian lihat dan juga oleh adik kelas kamu yang masih kelas 4, kelas 3 bisa digunakan untuk pengetahuan awal. Silahkan mengerjakan menggambar segitiga Jokowi. Setelah mempelajari kaitan atau hubungan jarak, kecepatan, dan waktu, mari kita memahami hal-hal yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soalnya mencari jarak. Sebuah kendaraan dengan kecepatan 50 km per jam berangkat dari kota A ke kota B. Lama perjalanan itu adalah 3 jam. Berapa jarak kota A ke kota B? Dari soal tersebut kita dapat menyelesaikan dengan beberapa langkah. Langkah yang pertama, diketahui. Apa saja yang diketahui pada soal tersebut? Kecepatan atau V sama dengan 50 km per jam. Kemudian waktu atau T sama dengan 3 jam. Langkah berikutnya yaitu ditanya, yaitu jarak atau S sama dengan titik-titik. Dan langkah yang terakhir yaitu jawab. Jarak atau S sama dengan kecepatan atau V dikali waktu atau T. Dirubah angkanya menjadi 50 km per jam dikali 3 jam sama dengan 150 km. Jadi jarak kota A ke kota B adalah 150 km. Sudah paham anak-anak? Baik, kita lanjutkan untuk contoh soal yang berikutnya. Mencari kecepatan. Ayah mengendarai sepeda motor dari kota A ke kota B yang berjarak 120 km selama 4 jam. Berapa kecepatan ayah mengendarai sepeda motornya? Nah, dari soal tersebut diselesaikan seperti langkah-langkah yang sebelumnya. Langkah yang pertama diketahui. Antara lain jarak atau S sama dengan 120 km. Kemudian waktu atau T sama dengan 4 jam. Langkah berikutnya ditanya. Kecepatan atau V sama dengan titik-titik. Langkah yang ketiga, jawab. Kecepatan atau V sama dengan jarak atau S dibagi waktu atau T. Sama, diubah menjadi angka. Jaraknya yaitu 120 km dibagi waktu yaitu 4 jam. Hasilnya 120 dibagi 4 sama dengan 30. Jadi, ayah mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 30 km per jam. Paham ya anak-anak? Kalau belum paham, silahkan nanti bisa tanya melalui grup WA. Contoh soal yang ketiga, mencari waktu. Jarak kota A ke kota B adalah 180 km. Mobil
melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa lama perjalanan mobil tersebut? Sama ya, seperti soal-soal berikutnya, cara menyelesaikan langkah yang pertama. Diketahui jarak atau S sama dengan 180 km. Kemudian kecepatan atau V sama dengan 60 km per jam. Langkah yang kedua, ditanya waktu atau T sama dengan titik-titik. Langkah yang ketiga, jawab. Waktu atau T sama dengan jarak atau S dibagi kecepatan atau V. Diubah menjadi angka-angka. Jaraknya 180 km dibagi 60 km, yaitu kecepatannya. Hasilnya 180 dibagi 60 sama dengan 3 jam. Jadi mobil tersebut melakukan perjalanan selama 3 jam. Ada 3 contoh soal yang sudah kalian pahami. Nanti kalau ada yang belum jelas, sekali lagi boleh bertanya lewat WA grup. Mudah-mudahan kalian sudah paham semuanya ya. Untuk tugas di rumah, silahkan kalian mencoba berlatih menghitung kecepatan kalian ketika berangkat ke sekolah dari rumah. Dihitung jaraknya berapa, kemudian berapa lama perjalanan, nanti kalian dapat mengetahui kecepatanmu ketika berangkat dari rumah ke sekolah. Itu yang pertama. Kemudian tugas yang kedua, silakan mengerjakan soal pada buku paket halaman 55. Silakan dikerjakan tugasnya. Jika sudah selesai, foto hasil pekerjaanmu, kemudian dikirim ke Pak Guru ya. Oh iya, kemarin ada yang mengalami kendala di HP-nya, ternyata memori penuh ya. Oleh karena itu, silakan tugasnya dikirim melalui email ajisularso15@gmail.com. Seperti tugas-tugas yang kemarin ya. Jika ada kesulitan, sekali lagi silakan bisa ditanyakan melalui grup WA. Baiklah anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang satuan internasional, kemudian hubungan jarak, kecepatan, dan waktu, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Mudah-mudahan ilmu yang sudah saya berikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oh ya, pesan hari ini kepada kalian agar tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Saya juga mohon maaf jika ada kata-kata yang menyakiti hati kalian. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.